Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Satu kali ada orang bilang begini dengan saya, pendeta, orang miskin itu setiap hari dia mencari makanan untuk dimakan. Lalu orang kelas menengah itu, pendeta, dia mencari tempat untuk makan. Tetapi orang kaya, dia bilang sama saya, itu mencari orang untuk dimakan. Makanya pertanyaan orang miskin, katanya dia kepada saya, pendeta, orang miskin itu selalu bertanya apa yang kita makan hari ini. Orang kelas menengah berkata di mana kita makan. Tetapi orang-orang yang kaya tidak lagi meributkan di mana mereka makan, apa yang mereka makan karena semua sudah tersedia. Yang dalam pikirannya siapa lagi yang harus kita makan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini hanya sebuah gambaran cerita joke sederhana yang mau menggambarkan buat kita bahwa setiap orang hidup di muka bumi banyak hal yang dia cari. Dan apa yang dia cari sebetulnya sangat menentukan kebahagiaan hidupnya. Karena kalau dia cari yang tepat, dia mendapatkan yang tepat, maka itulah yang diberi nama kebahagiaan. Tetapi ada banyak orang yang mencari yang tidak tepat. Sehingga waktu pun dia mencapai apa yang dia cari, waktu pun dia sampai pada titik di mana dia merasa apa yang dia cari dia temukan, tetap dia ada dalam keadaan kekecewaan dan kegagalan. Kenapa? Karena sebetulnya yang dia cari adalah sesuatu yang salah. Atau sebaliknya ada orang-orang yang mencari sesuatu yang benar, tapi dia tidak pernah mencapai, dia tidak pernah meraih, dia tidak pernah mendapatkan, dia tidak pernah sampai pada titik di mana dia mendapatkan apa yang dia cari sebenarnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata selama kita mencari Tuhan, maka segala keperluan kita akan dicukupinya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mendorong kita untuk menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita. Karena selama kita tempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita, maka jalan hidup kita penuh dengan tertawa, jalan hidup kita penuh dengan kemenangan, jalan kehidupan kita selalu penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang apa yang kamu cari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak manusia hidup di muka bumi sebenarnya tanpa kepastian tentang apa yang dia cari. Ada banyak orang hidup asal hidup, ada banyak orang yang hidup hanya untuk mencapai kekayaan, ada banyak orang yang hidup menghalalkan segala cara, mencari kesenangan-kesenangan tanpa dia tahu tujuan seluruhnya apa. Nah, Alkitab sudah jelaskan buat kita bahwa kalau kita dapat seluruh dunia ini, tetapi kalau kita punya jiwa binasa, juga tidak ada artinya apa-apa. Karena Yesus bukan hanya mau kita diberkati di sini, tetapi juga nanti dalam hidup kekal kita akan senantiasa bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42. Kalau Bapak Ibu sudah ingin mengambil Alkitab, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mungkin mau ambil catatan, alat tulis, apapun yang mendukung supaya firman Tuhan ini termeterai di dalam hati kita masing-masing, saya beri kesempatan untuk itu. Lalu kemudian saudara dapat buka bersama saya Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Adakah yang kamu cari?" Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat Yohanes sedang berdiri bersama dengan dua orang muridnya. Murid yang dididik, murid yang diajar oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi waktu Yesus lewat, dengan tegas Yohanes berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Saking kagumnya kedua murid ini pergi meninggalkan Yohanes dan bersama dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes berjiwa begitu besar. Dia biarkan murid yang telah dia didik, murid yang telah dia bentuk ini untuk berjalan bersama dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang berjiwa besar. Kadang-kala hanya karena jemaat kita pindah ke gereja lain, akhirnya kita benci pendeta itu. Hanya karena pendeta itu atau jemaat itu pindah ke gereja kita, lalu pendetanya akan menjadi marah sama kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini telah penuh dengan orang-orang yang berjiwa kerdil. Orang-orang yang gak bisa lihat orang lain lebih sukses, gak bisa lihat orang lain lebih maju, gak bisa lihat orang lain diberkati, gak bisa lihat gereja orang lain bertumbuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau itu menyinggung perasaan kita, kalau itu menurut kita mengecewakan kita, lalu kita biarkan kebencian, amarah menguasai hidup kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Yohanes membiarkan kedua muridnya yang telah dia didik, dia latih, dan sekarang berjalan bersama Yesus. Tapi Yesus dengan tegas menatap mereka dan berkata, "Adakah yang kamu cari? Apa sebenarnya yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Berarti mereka sedang mencari di mana Yesus tinggal. Oh, mereka mau bersama-sama dengan Yesus, bukan hanya mengikut sepanjang perjalanan, tapi mereka mau tinggal bersama dengan Yesus, hidup bersama Yesus, dikoreksi, dididik, diatur sekarang oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus atau batu karang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini hal yang menarik pertanyaan Yesus. Apakah yang kamu cari? Kita tanyakan hari ini kepada diri kita masing-masing. Sebetulnya apa yang saya cari? Pagi-pagi seorang bapak pergi meninggalkan rumah. Ketika anaknya bertanya, Papa bikin apa sih, Pak? Kenapa sih Papa pergi?" "Papa cari uang, sayang." Berarti yang dia cari adalah uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kerjanya untuk mencari uang, betul istilahnya pergi mencari uang. Tetapi jangan pernah tanamkan kepada anak kita bahwa Papa cuma pergi cari uang, Papa cuma pergi cari uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita diperbudak oleh uang itu. Kita berbuat sesuatu supaya hidup kita berarti. Kita berbuat sesuatu untuk menjadi saksi Tuhan. Kita berbuat sesuatu supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Berarti dari sini kita perlu pertanyakan dalam diri kita, sebetulnya dalam hidup ini apa yang kita cari? Ada beberapa hal-hal yang salah dalam yang dicari manusia. Yang pertama, dunia ini sedang mencari keuntungan sesaat. Pokoknya mau dari cara halal, mau dari cara haram, kalau ujung-ujungnya menguntungkan, itu juga yang akan saya cari. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya korupsi, orang yang akhirnya hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, percaya dukun-dukun, katanya bisa membawa pengasih, katanya bisa membawa kekayaan, katanya bisa membawa harta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya pelajari bahwa manusia hari-hari ini sedang hanya mencari keuntungan sesaat.
Begitupun dalam suami istri, dalam keluarga. Suami hanya pikirkan keuntungannya, istri hanya pikirkan keuntungannya. Jadi keuntungan sesaat menjadi berhala baru dalam kehidupannya. Pokoknya segala apapun yang dia buat hanya untuk menikmati keuntungan sesaat. Yang kedua, apa yang manusia cari? Yang kedua, seringkali yang manusia cari adalah kepuasan daging. Bukan lagi pada apa yang roh Tuhan menghendaki. Bukan lagi pada apa yang kuasa Allah sebetulnya menuntun hidup. Tetapi apa yang terjadi? Pokoknya hal-hal yang menyenangkan secara daging itu yang dicari. Tidak sedikit orang yang pacaran akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena secara daging itu memuaskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau daging dipuaskan tapi roh kita semakin menurun, roh kita semakin padam, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang berada di dalam sebuah kehancuran yang besar. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepuasan daging ujungnya adalah maut. Tetapi ketika kita menempatkan Kristus sebagai bagian yang utama dalam hidup kita, maka di situ kita beroleh ketenangan, kemenangan yang sejati. Yang ketiga, apa sebetulnya yang manusia cari? Yang pertama, sudah saya jelaskan buat saudara, keuntungan sesaat. Yang kedua adalah kepuasan daging. Dan yang ketiga adalah penghormatan manusia. Manusia pada dasarnya ingin dihargai. Dan ingin dihargai bukan sebuah hal yang buruk dalam kehidupan seseorang. Tetapi apa yang terjadi, kadangkala kita bukan hanya mau dihormati dan dihargai, tapi akhirnya kita mencari penghormatan dan penghargaan dari manusia. Sehingga tidak sedikit orang yang rela melakukan apa saja demi supaya dihormati, demi supaya dipuji, demi supaya dia bisa diterima dari lingkungannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menghormati Allah lebih dari segalanya, waktu kita menempatkan firman Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita, maka otomatis kemuliaan kuasa Tuhan itu akan datang menaungi kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang didoakan secara khusus, dan saudara beriman akan kuasa mujizat Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dan kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun penyakit saudara, dengan iman letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, atau mungkin saudara ada beban, saudara ada masalah, saudara ada persoalan hidup, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin yang saudara cari hari-hari ini memang seperti apa yang sudah disampaikan firman Tuhan, yaitu keuntungan sesaat, kepuasan daging, atau hanya penghormatan manusia. Lalu hari ini saudara berkata, Tuhan saya mau cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan saya mau cari kehendak Allah. Tuhan saya mau cari firman-Mu senantiasa dalam hidup saya. Jika itu doa saudara, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit, atau taruh tangan kanannya di dada karena berbagai masalah, karena persoalan atau sakit penyakit yang telah membelenggu. Bapak, kami ambil otoritas di dalam nama Yesus. Sekarang kami mencari wajah Tuhan, dan kami tahu di dalam Tuhan ada kuasa kemuliaan yang diberikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, dan ingat tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Inilah akhir dari program kita hari ini, harinya Tuhan. Doa kami menyertai saudara, tetap bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Sampai berjumpa program berikut, doa kami menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan.